Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul mukarramin, alim ulama yang saya hormati, ibu semuanya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mencoba menguak tentang hidayah Al-Quran. Hidayah itu di dalam kehidupan minimal banget ada 4. Tapi ada yang lebih juga, yang mendefinisikan lebih dari 4. Tapi minimal banget orang hidup di dunia ada 4 hidayah. Yang pertama namanya hidayatul gharizah atau hidayatul ilham. Hidayah ilham atau hidayatul gharizah. Hidayah ilham atau hidayah gharizah ini adalah hidayah naluri, insting, petunjuk dasar yang Allah tanamkan pada setiap makhluk sejak awal penciptaannya, namanya hidayatul gharizah. Dia bersifat umum, bersifat am untuk seluruh makhluk, manusia, binatang, hewan, bahkan alam ini semuanya ada namanya hidayah insting atau hidayatul gharizah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Toha, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Dalam tafsirnya Allah memberi bentuk lalu memberi sistem petunjuk hidupnya. Sekecil apapun makhluk yang diciptakan Allah itu diberi Allah petunjuk untuk hidup, diberikan sistem untuk dia bisa bertahan hidup. Bahkan makhluk yang sangat kecil, bahkan mungkin kita kira lemah, itu dikasih petunjuk sama Allah untuk hidup. Apalagi kita yang manusia yang sebesar ini dan punya akal, tentu Allah persiapkan dengan lebih matang dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang hanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga menguatkan dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia, anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam hadis sahih ini sangat masyhur bahwa setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Terlahir dalam keadaan fitrahnya, membawa potensi tauhidnya. Dalam perspektif ilmu tasawuf, fitrah itu cermin yang bening, sementara dosa, hawa nafsu dan lain sebagainya, kesalahan itu menjadi debu yang kotor yang menutupi cermin tersebut. Namun hidayah gharizah ini belum cukup untuk membantu seseorang selamat dari dunia dan akhirat. Maka perlu hidayah yang kedua, yaitu hidayatul bayan ul irsyad, hidayah penjelasan dan penyampaian. Ini adalah hidayah berupa informasi, dalil dan keterangan tentang jalan sebuah kebenaran dan kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maknanya Nabi menunjukkan jalan, bukan memaksa hati. Bentuknya adalah hidayah Al-Quran. Hidayah Al-Quran bisa juga disebut dengan hidayatul-din atau hidayah agama. Ada Al-Quran, ada hadis Rasulullah, ada sunnah Nabi, ada dakwah para ulama, ada nasihat orang tua, ada teguran kehidupan, gitu kan. Semua itu termasuk dalam hidayatul irsyadiyah atau hidayatul-din atau hidayah agama. Hidayah Al-Quran ini masuk dalam kategori hidayah irsyadiyah atau hidayah agama. Kemudian yang kedua, hidayah ini menjamin perubahan dalam diri seseorang. Banyak orang yang tahu sholat wajib tapi tidak sholat. Banyak yang tahu riba itu haram tetapi tetap melakukannya. Banyak yang tahu akhirat itu ada tapi hidupnya seolah-olah tidak ada hisab. Karena hidayah ini hanya membuka jalan, hanya petunjuk, hanya informasi, bukan sebagai penggerak hati. Jadi hanya sebagai informasi, bukan sebagai penggerak hati.
Ada hidayah yang mendukung ini, yaitu hidayah taufik. Taufik itu adalah pembuka hati. Ini dari inti dari seluruh hidayah itu adalah hidayah taufik. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Surah Al-Qasas, bahwa engkau Muhammad sesungguhnya tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Bahkan Rasul pun nggak mampu ngasih hidayah kepada yang beliau cintai, termasuk pamannya Abu Thalib yang sangat dicintai kanjeng Nabi, itu nggak bisa diberikan hidayah oleh Rasulullah. Sehingga Abu Thalib pun menurut sejarahnya belum masuk ke dalam agama Islam. Ayat ini turun ketika Nabi sangat ingin pamannya Abu Thalib beriman. Nah, akan tapi Allah menunjukkan bahwa taufik sepenuhnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya taufik itu hati terasa ringan untuk taat. Hati terasa berat untuk maksiat. Mudah menangis saat mendengarkan ayat. Ada dorongan kuat untuk berubah menjadi lebih baik. Taufik bukan sekedar tahu, taufik adalah gerakan batin menuju fitrah dan kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada yang tidak mendapatkan taufik? Karena hati itu bisa tertutup. Hati bisa terbuka, bisa tertutup. Terbukanya hati itu dengan banyaknya amal soleh, tertutupnya hati karena dosa. Keras oleh kesombongan, sibuk oleh dunia. Nah, ini adalah hati menjadi tertutup, menjadi keras, menjadi tidak bisa menerima nasihat. Dalam ilmu tasawuf disebut taufik turun pada hati yang tawadhu, hati yang bersih, hati yang selalu merendah, hati yang tidak ditutup, tidak dikeraskan. Mengapa kita membaca ihdinas siratal mustaqim tapi hati kita masih belum terbuka? Karena ini bukan minta tahu jalan, tapi kita minta dimampukan berjalan di atasnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, artinya kita baru minta kepada Allah agar dimampukan untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang keempat adalah hidayatul masir atau hidayatul akhirah. Ini adalah akhir dari seluruh jenis hidayah yang sebelumnya. Allah berfirman, wa qulu alhamdulillah hadana li hadza. Wa qala alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kadang-kadang ini dipakai untuk pembukaan sebuah ceramah atau sebuah acara. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini adalah hidayah terakhir, hidayah akhirah. Penduduk surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Di akhirat orang beriman dituntun untuk menuju surga. Orang yang menolak kebenaran itu digiring menuju neraka, karena mereka nanti akan masuk surga berombongan-rombongan. Rombongannya orang soleh jenis puasa, rombongannya orang soleh jenis sholat, rombongannya orang soleh jenis sodakoh, digiring sesuai dengan kelompok rombongan masing-masing. Ini disebut hidayah atau balasan. Hadzal hidayatul jaza atau hidayah balasan. Artinya setiap manusia akan menerima hidayah dunia, mendapatkan hidayah akhirat. Siapa yang menerima hidayah dunia, mendapat hidayah akhirat. Siapa menolak hidayah dunia, maka dia akan kehilangan hidayah di akhirat. Ketika dia hidup di dunia, dia tidak menerima hidayah, maka di akhirat dia nggak dapatkan hidayah. Ketika di dunia dia dapat hidayah, maka insya Allah di akhirat dia akan dapat hidayah. Skema besar perjalanan hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diatur sedemikian rupa. Yang pertama, Allah memberikan fitrah. Kemudian dalam fitrah itu ada tauhid. Ada kemampuan seseorang untuk mengenal Tuhan dan membutuhkan Tuhan. Yang kedua, Allah kirim penjelasan berupa irsyadiyah. Ada kaidan dalam kehidupan, yaitu berupa Al-Quran, hadis, dan teman-temannya. Yang ketiga, Allah berikan dia taufik untuk membuka hatinya agar bisa menerima kaidan yang ada dalam Al-Quran,
agar bisa menerima petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, Allah tentukan akhir sebuah perjalanan, yaitu dengan hidayah akhirat. Inti perjalanan ini adalah yang paling berbahaya, bukan tidak tahu, tetapi paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah tahu, tapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu dengan Al-Quran, dia tahu dengan akhirat, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibuka hatinya oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum adzabun azim. Walahum adzabun azim. Nah, ini walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang sangat besar. Siapa mereka yang ditutup hatinya, enggak dibuka oleh Allah, enggak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beruntunglah kita, sama Allah masih dititipi taufik, dititipi hidayah, masih dibuka hati kita untuk bisa memahami petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis, petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah yang ada dalam hadis melalui para ulama, para kiai yang pernah mengajarkan pada kita. Karena itulah ulama salaf banyak berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jangan engkau serahkan aku pada diriku walaupun sekejap saja. Ini kita ingat, bisa lanjutkan lagi bahwa mengapa hidayah bisa dicabut? Karena yang punya hidayah mutlak adalah Allah. Tanda-tanda seseorang mendapatkan taufik itu yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menjaga agar hidayah tidak hilang, caranya adalah jangan pernah gantungkan hati ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk kita bisa meraih hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan taufiknya Allah, hati kita menjadi terbuka. Kalau hati ini terbuka, maka kaidan Al-Quran bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.